Ya Tuhan tiada ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Bapa Yesus Roh Kudus, kami berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri bersama dengan pemerintah dan masyarakat yang ada di Talawan Banti. Di desa ini kami menyerukan nama Yesus. Kami memuliakan Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau dengar nasihat teguran-teguran Tuhan. Karena kami sadari bahwa perjalanan hidup tanpa kebenaran firman Allah berakhir pada penghakiman, penghukuman, kesengsaraan di neraka. Tetapi jika kami mendengar firman Allah, kebenaran Allah, memahami dan melakukannya, ada kehidupan yang kekal. Kami berdoa, Tuhan, selamatkan masyarakat yang ada di Talawan Banti. Nyatakanlah kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebenaran-Mu. Yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Talawan Banti dilawat oleh kuasa Allah. Keselamatan terjadi bagi desa ini, keselamatan jiwa bagi desa ini terjadi dalam nama Yesus. Tidak ada satu yang binasa karena kebodohan, tidak ada yang binasa karena kedegilan hati, tetapi dengan lawatan Tuhan, seperti orang-orang di Samaria mendengar berita Yesus, mereka datang cari Yesus dan mereka memuliakan Yesus. Kami dengar firman Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus buat orang semua. Haleluya. Shalom. Senang sekali, puji Tuhan, masyarakat yang ada di Talawan Banti dapat kunjungan dari Tuhan Yesus. Kami datang untuk menyampaikan kepada saudara hal-hal yang penting untuk akhir orang kehidupan. Haleluya. Tuhan datang ingin kasih tahu bagaimana supaya orang di akhir orang hidup nyanda dilemparkan ke neraka sama-sama dengan iblis dan dia malaikat, tetapi jiwa-jiwa yang mendengar firman dibawa kepada kemuliaan Allah. Sekali waktu Alkitab berkata, kebangkitan orang-orang benar itu terjadi dan Allah turun dan kita disambut oleh Allah, kita menyambut Allah dan masuk ke Yerusalem baru, kota Allah yang turun dari sorga. Bilang di kiri kanan, pastikan ngana selamat. Apa guna orang masuk gereja kok nggak mau selamat? Tujuan orang masuk gereja, tujuan orang dengar firman Allah untuk memperbaiki orang kehidupan. Karena dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, Alkitab berkata, ketika Allah melihat manusia sungguh rusak dan memilukan hatinya, kejahatan manusia begitu sangat membuat Allah menyesal telah menjadikan manusia. Tetapi kasih karunia Allah, Dia tidak membinasakan manusia, tetapi Dia selamatkan manusia. Bilang di kiri kanan, Tuhan sayang pangana. Haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah, baku bilang yang Tuhan sayang pangana. Haleluya. Yang suami istri, kalau bukan suami istri jangan bilang yayang, nanti iblis manfaatkan lekong hugel terjadi. Ya, penting sekali ini. Karena tanpa firman Allah orangnya tidak tahu jalan menuju sorga. Karena itu datanglah firman Allah untuk mengajarkan orang bagaimana supaya orang boleh masuk dalam kerajaan Allah sebagaimana yang Dia sediakan. Dalam kitab berkata,
bagimu yang percaya, yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-13, Injil Lukas pasal yang ke-13, satu bagian penting yang ingin saya nyatakan kepada saudara. Di dalam kitab Injil Lukas pasal 13, kembali kita baca ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Injil Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 24, Fire of Christ. Dalam penginjilan dari desa ke desa, dari kota ke kota, baru pulang dari talaut untuk menyampaikan kabar dari sorga untuk keselamatan jiwa-jiwa. Hari ini ada di Talawan Bantik, luar biasa. Katakan Tuhan melawat Talawan Bantik. Tuhan datang menyelamatkan jiwa-jiwa di Talawan Bantik. Dalam kitab Injil Lukas pasal 13 ayat 22, siapa yang diselamatkan? Alkitab begini demikian dikatakan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota seperti Fire of Christ ini, dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang yang ada di Talawan Bantik, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat. Perhatikan baik-baik, banyak orang berusaha untuk masuk tetapi tidak semua mereka bisa masuk ke tempat itu. Di mana-mana kita selalu bilang, untuk masuk gereja denominasi apapun, semua boleh masuk dalam gereja. Tetapi untuk masuk surga, nyanda bisa semua masuk surga. Nyanda semua orang-orang di dalam gereja bisa masuk di dalam surga. Hanya mereka yang dalam kualifikasi, dalam penglihatan Allah, yang memenuhi persyaratan. Dengar baik-baik, nyanda memenuhi syarat, nyanda bisa capai surga. Terlepas dia pendeta, terlepas dia penatua, terlepas dia diaken, pimpinan wadah, pimpinan rayon, apapun gelar yang dia miliki, dalam segala aspek kegelaran dari baik dalam hal kerohanian, strata-strata teologia, ataupun juga gelar-gelar dalam akademisi, tidak menjamin hidupmu bisa masuk dalam kerajaan Allah kalau Anda tidak bertobat. Dalam kitab Yesaya, dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-18 dan Yehezkiel pasal 33-34, aku tidak menghendaki seseorang binasa. Alkitab berkata, aku tidak menghendaki satu jiwa binasa, tidak. Allah tidak menghendaki orang binasa. Bilang di kiri kanan, Tuhan ne mau liangana binasa. Tuhan yang tidak menghendaki satu jiwa di Talawan Bantik binasa dalam neraka, tidak. Allah datang dengan maksud supaya mereka mengalami keselamatan jiwa. Tuhan berkata, cukup pada zaman Nuh, Allah menghancurkan bumi dengan air bah. Cukup pada zaman Lot, Allah menghancurkan Sodom dan Gomora dengan api dan belerang. Dan Allah tidak mau lihat hal itu terjadi lagi bagi hidup dunia ini. Tetapi apa boleh buat? Alkitab berkata manusia lebih memilih menyembah setan daripada menyembah Allah. Satu hal yang saya perhatikan di hari-hari ini tentang bagaimana dinamika kekristenan, bukan menyenangkan hati Allah, tetapi bikin sakit hati Tuhan. Apalagi kita lihat lalu ada cara figura-figura. Oh Tuhan, ini aseno menontak. Ada laki-laki jadi perempuan, nah remeh-remeh itu. Tuhan bilang jangan permainkan dirimu. Laki-laki jadi laki-laki, perempuan jadi perempuan. Remeh daripada itu binasa. Alkitab bilang orang bences jangan masuk surga. Siapa mesti loba untuk acara katanya ini, untuk menggalang dana, mesti pakai baju perempuan, mar laki-laki, pas mengken, pakai alis, pakai rambut panjang, rambut palsu,
nafsu, kau menyanyi, ya Tuhan tiap jam, Tuhan yang pimpin tu orang-orang kalakuan begitu model. Bila di kiri kanan, jangan robah ngana pe hidup laki-laki jadi perempuan. Bapak-bapak, jangan pakai tu baju perempuan. Kau bajalan, tolong ini seno menontak. Acara figur apapun itu dia menghina Allah ya tae. Jangan. Apapun alasan ini boleh. Di Talawan Banti kalau bikin acara ya. Jangan bikin sakit hati Tuhan. Alkitab berkata dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6. Pastor Jerry bacakan kalau boleh. Kejadian pasal yang ke-6. Mulai ayat yang ke-5. Pastor Jerry, sabar. Bacakan. Kejadian 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Ayo, Kejadian 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Baca, sholat. Firman Tuhan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Terus. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Begitu banyak orang-orang yang membuat hati Tuhan sakit hati. Bila di kiri kanan, jangan bikin sakit hati Pak Tuhan. Ibadah-ibadah baru bikin sakit hati. Alkitab berkata percuma. Kenapa? Karena Allah lihat sikap hatimu tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Kita selalu bilang, biar lengana mati di dalam gereja, kalau nape hati lewo, nape hati jahat, Allah tidak berkenan kepada hal-hal demikian. Di momentum pesan Tuhan bagi masyarakat Talawan Banti, kalau engkau mau hidup, kalau engkau mau diselamatkan, hanya satu yang Tuhan minta, bertobat. Bertobat, sama-sama bilang bertobat. 1, 2, 3. Bertobat. Yehezkiel pasal 33 ayat yang ke-25. Alkitab berkata demikian. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, kamu makan daging dengan darahnya, kamu melihat juga kepada berhala-berhalamu, dan kamu menumpahkan darah. Apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Tidak. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaja bikin pagi jangan campur dengan darah Jangan makan darah. Alkitab berkata darah itu nyawa. Karena kebiasaan-kebiasaan kalau supaya sadap itu pagi, itu paku campur akan darah. Berdosa itu. Bila di kiri kanan jangan isap-isap darah. Jangan makan darah, ini boleh. Hal-hal yang tidak boleh, ini boleh baking. Alkitab berkata di sini, oleh karena kamu katakan, baginda firman Tuhan Allah, kamu makan daging dengan darahnya, sehingga tidak salah Allah berkata, aku akan mengusir kamu dari tanah ini. Ayat yang ke-26, kamu bersandar pada pedangmu, kamu melakukan kekejian, dan masing-masing mencemari istri sesamanya. Ini kejahatan besar yang kadang-kala kita anggap enteng. Jangan bikin rusak orang pebini. Bilang di kiri kanan, jangan bikin rusak orang pebini. Bilang di kiri kanan, jangan bikin rusak orang pelaki. Karena kita lihat dewasa ini, sepertinya pernikahan bukan hal yang sakral. Pernikahan bukanlah sesuatu yang penting di mata Allah. Padahal Allah tidak menghendaki kekacauan rumah tangga. Makanya dalam kitab Ibrani pasal 13, janganlah cemarkan tempat tidurmu
Berharap surga, maka hidup yang orang pebini. Berharap surga, maka hidup yang orang pelaki. Nyana masuk surga itu neraka iyo. Kalau ada di Talawan Bantik ini yang masih nyaman yang orang pebini, yang masih nyaman yang orang pelaki, cepat bertobat. Tinggalkan tu dosa yang tidak membawa keberuntungan. Tinggalkan dosa yang hanya membawa kematian di akhir kehidupan. Jangan cuma dapat lihat gagah di peti. Bilang di kiri kanan, jangan cuma dapat lihat gagah di peti. 1, 2, 3. Bakuat babilang kok kelewowo. 1, 2, 3. Waktu mati, udah satu kampung Talawan Bantik datang. Ada satu kisah terjadi baru-baru. Mati itu laki. Mati itu laki. Ternyata dia pernah kawin ke belum cere. Datang melayat pemakaman. Yang terima envelope istri yang pertama. Istri yang kedua iko mata. Soba siksa, soba lelah, so ada anak marnya terima apa-apa. Karena istri sah belum cerai. Nyanda ada surat cerai dari pengadilan. Wah, nggak iko mata. Bilang di kiri kanan, jang iko mata. Nah, hal kebenaran tidak boleh. Orang langgar harus patuh. Kalau suka mau berakhir pada keselamatan jiwa. Karena kita berkata, banyak orang berusaha untuk masuk jalan sempit itu tapi tidak dapat. Kita selalu bilang di mana-mana, pendeta-pendeta yang berani mengambil keputusan menikahkan laki-laki dan perempuan yang masih terikat suami istri, masih ada laki-laki, masih ada perempuan yang sebagaimana istrinya yang sah dan suami yang sah, lalu mereka kawinkan yang bukan suami, bukan istri lagi. Itu pengkhianat kebenaran. Kalau ada gembala-gembala, pendeta-pendeta yang sekalian itu laki-laki masih ada bini, perempuan masih ada laki, berdosa besar di mata Tuhan itu. Alkitab sebut mereka adalah pengkhianat-pengkhianat kebenaran. Jangan cuma gara-gara doi. Kau jual tuh kebenaran. Yudas Iskariot DP nama. Bagaimana mau masuk surga? Kebenaran tidak menjadi dasar penting bagi hidupmu. Alkitab berkata di sini, mengingini suami, mengingini apa? Kamu bersandar pada pedangmu, kamu melakukan kekejian masing-masing, mencemari istri sesamanya. Apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Katakanlah begini kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, demi aku yang hidup, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan akan mati reba oleh pedang, dan orang-orang yang di padang akan kuberikan kepada binatang liar menjadi makanannya, dan orang-orang yang ada di dalam kubu gua akan mati kena sampar. Jangan pikir Tuhan yang tidak lihat orang pekalakuan. Jangan pikir bahwa Tuhan yang tidak lihat orang pedosa. Jangan pikir Tuhan tutup mata orang pekejahatan. Tuhan tahu orang pe hati. Tuhan tahu orang pe jalan pikiran. Tuhan tahu orang pe akhir masa kehidupan. Bila di kiri kanan, Tuhan tahu mana pe pikiran. 1, 2, 3. Percakapan di dalam hati saja Tuhan tahu. Baru niat saja Tuhan so tahu. Apalagi so baking. Banyak orang bertanya begini, pendeta, Alkitab bilang tuh, kecuali karena zina boleh secere, mandi boleh kawin. Oke, karena ada keinginan mau bacere, mau berpisah dengan ada suami yang sah, mau berpisah dengan ada bini yang sah, boleh cere, mas tetap nih boleh kawin. Karena siapa yang menikah dengan laki-laki yang diceraikan, siapa yang menikah dengan perempuan yang diceraikan, berbuat zina, dan tidak ada orang yang berbuat zina mendapat tempat dalam kemuliaan Allah. Betul ini bicara isi ini, bukan bicara koma. Selamat malam para sopir. Cari keselamatan. Bilang di kiri kanan, cari keselamatan. Sebelum anak mati sebentar. Jangan pikir sehat-sehat begini, Kan yang tahu sebentar di Talawan Bantik, berita duka. Telah meninggal dengan tenang. Meninggalkan dunia dengan tenang.
Kalau dia nyanda bertobat kau mati, nyanda tenang dia hidup. Bilang di tamang kiri kanan, kalau ngana mati nyanda bertobat, nyanda tenang nyanda hidup. 1, 2, 3. Kasih lewat dulu dorang. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus selamatkan jiwamu. Bertobat yang dia bawa bonceng 3 supaya nyanda masuk. God muni 3. Halo, Tuhan berkatimu. Selamat sore menjelang malam. Haleluya, Tuhan Yesus sayang. Puji Tuhan, bertobat sebelum mati. Haleluya. Bilang di kiri kanan, bertobat sebelum mati. Bertobat sebelum mati. Karena kalau pertobatan tidak terjadi dalam hidup, kau mati. Jangan berharap ke surga. Siapapun yang datang di Talawan Banting Bahotbah, kalau masyarakat tidak ada upaya bertobat, tidak ada kemuliaan di tanah ini. Bukan berkat tapi kutuk. Alkitab berkata, engkau akan diusir dari tanah subur, engkau akan mati oleh penyakit sampar, engkau akan mati oleh pedang. Untuk pertama kali di sini di Talawan Banting, Tuhan serukan sesuatu yang penting bagi masyarakat di sini. Siapa yang mau diselamatkan, berjuanglah untuk selamat. Dengan cara bagaimana orang mau selamat? Alkitab berkata, tinggalkan segala sesuatu yang jahat. Alkitab mencatat dalam hal ini. Dalam kitab, kita cari dulu. Alkitab bilang dalam kitab Roma pasal 13. Roma pasal 13. Dengan demikian firman Tuhan. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Bilang di kiri kanan, selunasnya napi utang. Selunas napi utang. Matinya dah lunas tu utang, dia mau masuk surga. Amin. Sebelum mati selunas tu utang. Bilang di kiri kanan, saya pulang tu barang ada ambil. Dia pulang tu barang ambil. 1, 2, 3. Lanjut Alkitab berkata, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersipu dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Alkitab berkata, jangan mengingini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan mengingini, maksudnya jangan sampai orang lihat orang pebiji kau orang ambe. Jangan sampai orang lihat orang pelaki kau orang so ingin. Du karu du mato tu dia pespir. Du begagah, mato tu dia pekuli sama den susu. Tu dia perabu sama den Pontianak. Dosa muncul dari keinginan. Makanya Alkitab berkata dari keinginan maka timbul niat untuk melakukan. Dan ketika sesuatu dosa kita kerjakan, dosa artinya melanggar ketetapan dan hukum Allah. Ketika dosa itu telah dibuahi, maka dosa itu akan melahirkan maut. Bapak Ibu, kalau ada lihat orang pe kelapa, jangan ambil kasihan. Kalau lihat orang pelangsa, jangan ambil kasihan. Lebih baik minta. Jangan minta orang pebini, jangan minta orang pelaki. Jangan kamu dikuasai oleh keinginan daging, supaya tidak membawa kamu terjerumus kepada hal akhir menjadi kebinasaan dalam kehidupan. Jangan berakhir binasa. Sama-sama bilang, jangan berakhir binasa. Betul. Orang lebih tertarik untuk hal-hal neraka daripada hal-hal surga. Mereka yang tahu tuh neraka itu siksa kekal selama-lamanya. Memang hari-hari ini setan lagi menawarkan promosi diskon 75% plus 25. Setan lagi coba untuk promosikan kenikmatan dunia. Dengar baik-baik. Lagi viral Bapak Presiden Joko Widodo sudah sampaikan, maka akan mengalami resesi besar ini dunia.
akan mengalami gejolak ekonomi besar ini dunia. Benar Yesus berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bagaimana? Oleh karena kejahatan bertambah, kasih manusia menjadi tawar. Masyarakat Talawan Bantik, jangan karena keadaan dunia yang sukar dan sulit menyebabkan engkau kehilangan kasih. Kasih kepada suami, kasih kepada istri, kasih kepada orang tua, kasih kepada sesama, pudar dari kehidupan. Bilang di kiri kanan, jangan ngana mati tanpa kasih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Makanya Efesus pasal yang keempat ayat 31, pastor baca. Efesus 4 ayat 31. Siapa yang boleh baca? Nah, baca Efesus 4 ayat 31. Segala sesuatu yang harus dilepaskan dari kehidupan. Karena Alkitab berkata, sesaklah pintu. Jadi itu orang-orang godek bakurus. Pastor Jerry mesti bakurus orang. Apa yang Trompet Brother 1 ini bakurus. Karena tuh pintu surga sempit. Trompet opak lolowang cukup. Mantap. Karena pintu kecil, jadi mesti bakurus. Yang gode-gode sekarang mesti bakurus. Efesus 4 ayat 31. Firman Tuhan, segala kepahitan bilang di kiri kanan, jangan mati dengan kepahitan. Kegeraman, jangan mati dengan kegeraman. Kemarahan, bilang di kiri kanan, jangan mati marah-marah. Pertikaian dan fitnah, jangan mati karena gara pertikaian dan fitnah. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Buang itu semua, kata Alkitab. Demikian pula segala kejahatan. Demikian pula segala kejahatan. Ayo, lanjut, no problem. Ya, Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jangan ada kepahitan ya. Jangan ada iri hati ya. Jangan mengiri. Haleluya. Tuhan mengasihimu. Jesus bless you. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, hari-hari ini cuma gara-gara atas sontong sadiki ditambah minum, main pisau, baku cucu, baku bunuh. Odoh, lanjut. Sampai jumpa di Yerusalem baru. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ayo, lanjut. Tidak apa-apa. Ini momentum Tuhan datang bagi Barat, bagi warga masyarakat Talawan Bantik. Allah mau lihat masyarakat Talawan Bantik bertobat. Karena itu kita berkata, apakah yang diharapkan Tuhan daripadamu? Apakah berkorban-korbanmu? Tidak. Bukan Tuhan lihat tuh gereja besar, bukan Tuhan lihat tuh gereja megah, bukan Tuhan lihat tuh jemaat banyak, tetapi adakah pertobatan atau tidak? Bila di kiri kanan, Tuhan menghendaki pertobatan. Tuhan menghendaki pertobatan. Sama-sama 1, 2, 3. Tuhan menghendaki pertobatan. Tuhan menghendaki pertobatan. Tuhan menghendaki pertobatan. Kata tobat, sadar sesuatu yang kita lakukan salah, kita pindah tempat, jangan ada di tempat yang salah. Sama-sama bilang, jangan ada di tempat yang salah. Jangan ada di tempat yang salah. Saudara ada di tempat yang benar. Amin. Hei, tempat yang salah, tempat pemabuk, tanpa pembajudi, tanpa batogel, tanpa menyambung ayam, itu tanpa yang salah. Masyarakat Talawan Bantik, tempat-tempat yang salah, salah akan mendatangkan hukuman. Tempat yang salah, tanpa pemabuk, tanpa pembajudi, tanpa menyambung ayam, tanpa batogel, tanpa bugel. Itu tanpa yang salah. Keluar dari tanpa yang salah. Bila di kiri kanan, jangan duduk di tanpa yang salah. Jangan duduk di tempat yang salah. Haleluya. Hei, sebelum duduk, periksa dulu tuh kadera. Sotore dia atau masih lanut. Yang duduk-duduk bagus-bagus, kalau dia patah, jangan salahkan sudah kasih kadera. Yang duduk yang salah. Alkitab berkata, jika kamu lihat itu pembinasa yang ada di depan, jangan kamu ikuti. Bermain judi atau nyanda kalau ada di tanpa yang salah, salah itu. Menyambung ayam,
Dia cuma ada balia. Kalau ditambah banyak ayam, salah itu. Kita lihat sekarang orang kalau masuk gereja cuma tunjung body, marnya setunjung tuh hati. Datang tare di gereja, mar duduk di luar. Duduk di luar kau dengar firman Allah nyanda, cuma isap rokok. Pulang lupa sel bagus, mar cuma ada kabar rokok di gereja. Pulang dari gereja, habis barokok, pulang mabuk. Alkitab berkata, terkutuklah mereka yang jago campur minum-minuman keras. Amin. Biasakan tuh kehidupan untuk melakukan firman Allah dan berusaha untuk menjauhkan orang dari segala dosa. Jangan dulu di tempat pemabuk. Dosa itu, Alkitab bilang, mereka yang jago campur minum-minuman keras terkutuk. Iya, sudah semua selesai kita. Mereka yang terlibat dengan berhala-berhala, sihir-sihir. Kalau ada lagi itu coba rokok, stop Jo. Sebelum rokok beki mati, ngana lebih saya mati itu rokok. Amin. Dan di kiri kanan, saya mati itu rokok, jangan rokok beki mati ngana. Ya mati itu rokok. So tulis besar-besar, merokok membunuhmu, tetap donja isyap. Gelar akademis Profesor Doktor Mardiono yang kau baca. Sihir itu. Selamat malam, Tuhan berkati. Bilang di kiri kanan, rokok itu sihir. Rokok itu sihir. Rokok itu sihir. 1, 2, 3. Rokok itu sihir. Sihir dia. Betul. Karena salah satu produk daripada setan itu dia sihir. Membuat otak-otak orang ini dia jadi rusak. Memang secara fisik, memang dapat lihat gagah. Mas secara medis, so rusak dan nikotin di otak. Waktu orang masuk di Sultan Raja Hotel dari Badan Narkotika Nasional, ada bikin bimbingan. Rokok itu dia memberi pengaruh besar dalam organ tubuh manusia. Itu yang disebut candu. Orang kalau so candu susah mau lepas. Karena itu Alkitab berkata, siapa yang mengikatkan dirinya kepada Kristus akan menjadi seperti Kristus. Tetapi yang mengikatkan dirinya kepada dosa, sama dengan dosa lebih model. Mau beli beras tengah mati, bahasa bilang lebih baiknya makan daripada nabaroko. Candu itu kita larang, cuma kasih tahu tuh kebenaran iyo tuh. Kita mau paksa mau bertobat, cuma kita cuma saya tahu akhir daripada pertobatan hidup, akhir dari hidup tidak bertobat neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu, tanya larang jual rokok, mar bertobat. Memang anda jawab rokok, mar jawab jual rokok, membunuh itu. Kalau ada jemaat di sini kok jawab jual rokok, bertobat, bakar itu. Haleluya. Cuma untung 1000 dari satu slot, mar bunuh beribu-ribu orang. Nana dikategorikan pembunuh berdarah dingin. Nana jaba isyap masuk orang isyap. Dracula itu. Betul, kita cuma bilang jamar apa kita cuma saya tahu. Siapa yang membunuh akan berhadapan dengan Allah. Kan Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bukan tanpa asap rokok, bukan tanpa minuman keras. Harusnya kalau kita ini bait Allah, tempat Allah berdiam, itu tempat kebenaran berdiam, itulah wujud dari kehendak Allah. Bukan tanpa dosa. Bila di kiri kanan, nganape hidup tanpa kebenaran. Bukan tanpa dosa. 1, 2, 3. Nganape hidup tanpa kebenaran. Lebih bagus begini. Nganape hidup tempatnya kebenaran. 1, 2, 3. Nganape hidup tempat kebenaran. Bukan tempatnya dosa. Bukan tempatnya dosa. Alkitab berkata, siapa yang membinasakan bait Allah akan berhadapan dengan Allah. Jangan rusakkan tubuhmu dengan hal-hal dosa. Karena hidupmu bukan milikmu tapi milik Allah. Tidak ada satupun manusia yang memiliki kuasa untuk dapat menumbuhkan sehelai rambut. Tidak ada satu manusia yang bisa menumbuhkan kuku satu mili pun tidak bisa.
Karena itu janganlah kamu sia-siakan hidupmu. Jangan kamu pergunakan waktumu dengan sia-sia. Bilang di kiri kanan yang terakhir, jangan nana mati sia-sia. 1, 2, 3. Jangan anak mati sia-sia. 1, 2, 3. Jangan mati sia-sia. Karena itu seruan Yesus dalam kitab Matius pasal 3, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Weh bagi warga masyarakat Talawan Bante, sudah saatnya engkau sadar dan kembali kepada Tuhan. Tinggalkan segala kegelapan, beralihlah kepada terang, tinggalkan dosamu, maka Allah akan datang dengan keselamatan yang daripadanya. Karena Allah tidak menghendaki satu jiwa binasa. Allah tidak menghendaki engkau berakhir pada penghakiman dan penghukuman. Allah mau engkau berakhir pada keselamatan jiwa. Amin. Haleluya. Satu kali kelak langit dan bumi akan lenyap. Kelak ada tangisan, tangisan selamanya. Kelak ada tangisan waktu Tuhan menghukum dunia. Suami dan istri, momentum Tuhan datang melawat Talawan Banti. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu harus hidup. Mari berdiri di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Alkitab berkata, siapakah yang mau tinggalkanlah hal-hal yang jahat. Minta ampun kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Haleluya. Ku datang, ada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Haleluya. Ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang, Putar-putar akan lupa dulu. Yang kalau ada dokumentasi, dia semua berapa? Jangan ini warga masyarakat Talawan Bantik yang ada pada saat ini, angkat tanganmu kepada Tuhan. Warga masyarakat Talawan Bantik yang ada malam hari ini, saya mengharapkan tim Fire of Christ bisa datangi mereka. Tim penginjilan Fire of Christ, jumpai masyarakat Talawan Bantik dan letakkan tanganmu, doakan mereka. Ku datang pada salib itu. Ayo silakan Fire of Christ, doakan saudara-saudara kita dari Talawan Bantik ini, biar mereka dapat rasakan bahwa Allah menjamah mereka, Allah melawat mereka, Allah mencintai mereka. Mereka tidak sendirian, mereka tidak sendirian. Ada Tuhan
sia-sia dan gak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan nada mesbahmu ya Tuhan. Haleluya. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Pastikan ada perubahan, pastikan segala dosa dilepaskan, supaya engkau punya tempat layak masuk dalam kerajaan surga, diselamatkan oleh Tuhan. Hidup ini ku letakkan pada mesbahmu. Bapa Yesus Roh Kudus, kami minta belas kasihan Tuhan buat masyarakat Talawan Banting, mereka yang mendengar firman Allah malam ini. Lawatan Tuhan terjadi, kuasa Tuhan, impartasi kuasa Allah terjadi di rumah mereka masing-masing. Suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan di dalam nama Yesus. Pulihkan pemerintah desa Talawan Banting, mulai dari hukum tua, kepala-kepala jaga, kepala-kepala urusan, kepala pemerintahan kesejahteraan, DPD, LPMD, sekarang Taruna, dalam lingkup pemerintahan desa. Tuhan pulihkan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan seturut kehendak Tuhan. Masyarakat diselamatkan bagi kemuliaan Tuhan. Dan kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Saya minta doa untuk tutup ibadah Bapak Gembala Nofri Sendong. Haleluya. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya. Selamat malam Roh Kudus. Di tanah ini namamu dipermuliakan ya Tuhan. Di tanah ini namamu ditinggikan. Oleh sebab itu Tuhan, ambil alih atmosfer desa Talawan Banting sekarang dalam nama Yesus. Segala bentuk penghulu-penghulu udara, segala bentuk kuasa opo-opo di tanah ini dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan buat lawatanmu. Terima kasih buat urapanmu ya Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa di akhir usia kami Tuhan, kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kami boleh mendengar isi hati-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, doa kami di akhir ibadah kami KKR Jalanan Fire of Christ, Tuhan berbelas kasihanlah bagi seluruh penduduk desa Talawan Banting dalam nama Yesus. Adakan kebangkitan rohani di tempat ini dalam nama Yesus. Pulihkan hati Bapa dengan anak-anaknya Tuhan. Pulihkan hati rumah tangga yang ada di tempat ini Tuhan. Ketika ada yang mulai saling menjauh, biarlah tali Kristus, biarlah kasih Tuhan yang mengikat semua rumah tangga di tempat ini. Kami doa Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu Engkau nyatakan di tanah ini Tuhan.
Talawan Bantik penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang akan datang mempermuliakan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang akan bertobat meninggikan nama Tuhan di tanah ini. Tuhan, terima kasih buat pengertian rohani yang Kau berikan bagi kami. Sampai di mana suara dari pengeras suara ini terdengar Tuhan, ada api Roh Kudus yang membakar. Ada tabut Tuhan yang tinggal dan hinggap di rumah masing-masing. Biar terjadi pemulihan di tempat ini. Mereka yang sakit menerima kesembuhan sekarang dalam nama Yesus. Mereka yang terikat kuasa perjudian, kuasa perzinahan, kuasa kegelapan dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, bagi warga Desa Talawan Bantik yang sekarang hadir, biarlah benih firman yang boleh kami dengar boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat ya Tuhan. Izinkan kami mengalami pengalaman rohani dengan Engkau Tuhan. Izinkan kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Biar nama-Mu semakin dibesarkan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, buat tim KKR Jalanan Fire of Christ, dari ketua Bapak Pastor Jerry Barahama, sekretaris, serta semua pengurus dan anggota, dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan terus semakin membara, semakin berapi-api untuk menuntaskan amanat agung yang Kau percayakan Tuhan. Biarlah visi misi kerajaan sorga yang Kau berikan bagi tim Fire of Christ akan terus diperjuangkan dimanapun Engkau utus mereka Tuhan. Urapi mereka dalam nama Yesus. Biarlah setiap karunia-karunia roh yang Kau percayakan bagi mereka akan mereka pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Buat hamba-Mu yang Kau telah percayakan isi hati-Mu ya Tuhan, sebagai hamba-Mu, sebagai gembala sidang, Tuhan yang lebih tahu setiap kebutuhan rohaninya Tuhan. Angkat dia naik tidak turun, jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Setiap yang dia kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan pasti buat berhasil. Tambahkan hikmat, tambahkan marifat dari sorga ya Tuhan, sehingga setiap tempat dia menyatakan kebenaran firman-Mu. Banyak jiwa yang bertobat, banyak jiwa yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa buat janda duda, anak yatim, fakir miskin, anak-anak jalanan. Tuhan tolong mereka. Tuhan kirimkan para hamba-hamba Tuhan untuk memberkati mereka. Mereka yang ada di panti-panti asuhan, panti jompo, panti werda. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Banyak donatur yang akan memberkati mereka ya Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami mau berdoa. Berkatilah semua musuh-musuh kami Tuhan. Berkatilah semua orang yang membenci kami Tuhan. Berkatilah orang yang mengkhianati kami, yang menganggap remeh kami. Mereka yang selalu dan setiap hari mengkhianati kami Tuhan, ampuni mereka dalam nama Yesus. Kami buang segala bentuk kepahitan dalam hidup kami. Perdamaikan kami dengan semua orang ya Tuhan, supaya nyata kami boleh menjadi suratan Kristus yang terbuka untuk dibaca oleh semua orang, dan buah roh boleh dihasilkan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Roh Kudus. Kami tutup serangkaian ibadah KKR Penginjilan Jalanan yang disponsori oleh Fire of Christ. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya, yang merindukan Tuhan, yang mempermuliakan Tuhan di tempat ini, sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya, kami dari tim Fire of Christ pertama-tama mengucapkan terima kasih buat Tuhan Yesus yang boleh mengizinkan kami untuk ada di tempat ini, beribadah di tempat ini, sehingga kami bisa berbagi berkat bagi warga Talawan Bantik yang ada di tempat ini. Dan terima kasih yang kedua buat Polsek Wori dan hukum tua yang ada, yang dari hukum tua juga yang boleh mengizinkan kami untuk ada, tulis memberkati, dan warga Desa Bantik, Talawan Bantik yang ada di tempat ini. Biarlah kita terus datang kepada Tuhan, karena seperti
2 kali diingatkan tadi firman Tuhan berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Terima kasih juga buat warga yang ada di samping kanan yang sebentar akan beribadah. Terima kasih yang boleh mengizinkan kami untuk beribadah tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah semua kebaikan Bapak Ibu jemaat yang ada, Tuhan Yesus selalu memberkati. Haleluya. Amin.